nomor 4. Nah, ini tuh salah ya, harusnya itu nomor 4. Diketahui suatu perusahaan produsen ban mengiklankan produknya bahwa ban yang dihasilkannya layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000 km. Jadi mu-nya itu 34.000. Nah, dalam rangka pembelian ban, PO Budiman yang bergerak dalam bidang angkutan ingin mengetahui kebenaran iklan tersebut. Nah, untuk kepentingan itu telah diambil sampel sebanyak 7 unit ban dan diuji coba sampai tidak layak digunakan lagi. Di N itu sama dengan 7. Hasil percobaan masing-masing ban memiliki daya tempuh 35.000, 30.000, 33.500. Pokoknya segini ya. Nah, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Yang ditanyain itu apakah iklan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Apakah iklan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Lanjutin ya itunya. Nah, kita jawab. Sebelum jawab ini seperti biasa kita ubah dulu ya. Jadi alfanya itu 5%. 0,05. Nah, sebelum kita ngejawab soal, kita harus tahu dulu nih materinya gitu, bahwa soal ini tuh adalah uji hipotesis rata-rata satu sampel, yang mana itu ada beberapa ketentuan gitu dari penggunaan ataupun statistik uji yang mana yang digunakan gitu. Nah, yang pertama ini tuh uji dengan sampel besar jika simpangan baku populasi itu diketahui ya, maka statistik uji yang digunakan itu rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua, uji dengan sampel besar jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Jadi statistik uji yang digunakan tuh seperti ini rumusnya. Dan yang ketiga, ini uji dengan sampel kecil. Nah, statistik uji yang digunakannya tuh namanya seperti ini. Nah, karena di soal itu sampelnya cuma 7, jadi kita menggunakan yang ini. Oke, kita langsung tulis aja. Jadi ini tuh statistik ujinya ya. Statistik uji yang digunakan gitu. Itu yang T sama dengan X bar min mu per simpangan baku per akar N. Ini ya. Nah, tapi kita lihat yang diketahui itu hanya ada beberapa, yaitu hanya mu terus N, sedangkan yang X bar sama simpangan bakunya belum diketahui. Dari itu kita harus mencari itu. Nah, untuk dari X bar sendiri itu rumusnya jumlah dari XI per N. Nah, untuk simpangan baku itu rumusnya kayak gini. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi, untuk yang pertama kita nyari X bar dulu aja ya. XI-nya itu yang ini nih teman-teman, yang 35.000, 30.000, 33.500. Langsung aja ya. Aku tulisin. Bisa dihitung lagi gitu ya, sambil latihan. Nah, udah tahu jumlahnya, kita masukin aja ke rumus untuk mencari X bar. Itu 230.300 dibagi 7 N ya. Hasilnya itu 32.900. Untuk X bar udah dapet. Nantinya untuk simpangan baku ya. Nah, di simpangan baku ini ada XI kuadrat sama jumlah dari XI dikuadratkan. Maaf sekali lagi, jumlah dari XI kuadrat sama jumlah XI dikuadratkan. Oke, langsung aja kita bikin ya. Sini aja tabelnya. Dan yang ini tuh nilai-nilai ini tuh dikuadratin ya.
misalnya 35.000 kuadrat berapa, 30.000 kuadrat berapa gitu ya. Ya aku tulisin hasilnya. Kita udah dapat nih untuk nilai untuk yang ini. Udah dapat, terus sekarang kita nyari yang ini ya. Bentar aku tabelin dulu biar lebih. Nah, untuk nyari ini berarti jumlah ini dikuadratkan ya teman-teman. Jadi untuk X dikuadratkan tuh 230.300 dikuadratkan. Ini hasilnya segini nih teman-teman. Nah, abis kita udah dapat nih, kita langsung substitusi aja nih ke rumus simpangan bakunya. Set. N-nya berapa tadi? 7. Terus jumlah dari XI ini yang ini, XI kuadrat ini kan nih, tulisin di sini ya, masukin. Udah, terus dikurangi jumlah XI dikuadratkan yang ini nih, langsung tulis aja 5. Nah, habis itu bentar ini. Nah, biar lebih. Habis itu dibagi N-nya 7, N-1, 7 kurangi 1, 6. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Kalian bisa langsung pakai kalkulator ilmiah ya. Itu langsung aja hasilnya jadi segini. Nah, udah dapet nih X bar sama simpangkan bakunya. Nah, kita lanjut. Itu simpan dulu ya. Kita udah dapet apa aja yang diperlukan untuk dimasukkan ke statistik uji gitu. Untuk pengerjaan selanjutnya aku lampirin kayak gini aja ya teman-teman. Nah, tadi itu kan kita pengen tahu gitu apakah iklan yang disebutin itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Nah, itu tuh untuk membuktikannya kita memerlukan yang namanya uji hipotesis. Dan uji hipotesis ini tentu memiliki atau memerlukan beberapa tahapan ataupun langkah-langkah. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya sampai kita mendapatkan kesimpulan. Langsung aja yang pertama itu hipotesis. Dan untuk hipotesis itu sendiri ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Bisa kalian lihat gitu perbedaannya kayak gimana. Dan juga ada H0 dan H1. Nah, untuk H0 itu merupakan hipotesis observasi atau hipotesis sebelum penelitian dilakukan. Sedangkan untuk H1 itu adalah hipotesis alternatif. Nah, contohnya ini nih yang tadi yang soal kan gini ya, suatu perusahaan produsen ban mengiklankan produknya bahwa ban yang dihasilkannya layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000 km. Nah, itu tuh udah dilakukan penelitian atau belum? Belum kan? Jadi itu masih kayak klaim dari si pemilik perusahaan kayak gitu. Nah, kita contohnya misalkan ingin meneliti nih apakah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Nah, kita lakukan tuh penelitian kayak gini. Nah, maka dari itu untuk H0-nya bisa seperti ini. Rata-rata produk ban yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000 km. Nah, sedangkan untuk H1-nya itu apa ya? Lebih ke kebalikannya. Jadi kayak gini, rata-rata produk ban yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh justru kurang dari 34.000 km. Nah, karena yang ini ya, yang ini tuh minimal 34.000 km itu sama dengan, lebih dari sama dengan kan? Maka dari itu ini tuh berhubungan dengan hipotesis statistik. Jadi ditulisnya kayak gini teman-teman. Oke, lanjut aja ke daerah kritis.
Nah, daerah kritis ini karena kita tadi menggunakan yang ini gitu ya, karena soalnya sampelnya sampel kecil gitu, jadi pakai itu. Maka untuk menentukan daerah kritis kita menggunakan tabel. Nah, seperti ini. Dan untuk alfanya sendiri tadi itu 5% kan, itu sama dengan 0,05. Kemudian tadi n nya itu 7. Nah, 7 dikurangi 1 itu 6 gitu. Nah, terus ini dari mana? Itu dari tabel. Cuma kita lihat dulu, karena H satunya mempunyai perumusan lebih kecil atau kurang dari itu ini, maka menggunakan uji pihak kiri. Nah, ini tuh dilihat dari ini ya, ada keterangannya. Cuma kalau untuk di tabel itu tabelnya kayak gini. Nah, tabelnya kayak gini. Dan ini tuh kan ada yang atas sama ada yang bawah. Nah, kalau di sini untuk yang atas ini tuh untuk yang satu sisi atau ya satu sisi, atau bisa dibilang ujinya uji satu pihak gitu loh. Kalau misalkan yang bawah ini tuh dua sisi atau uji dua pihak. Nah, yang bedain tuh ini sama yang bawah. Aduh, gimana ya? Pokoknya yang atas baris 1 sama baris 2. Yang baris 1 mah satu sisi, kalau yang baris 2 mah dua sisi. Nah, karena tadi di soal ketika kita analisis itu pakai uji pihak kiri, maka itu berarti yang satu sisi kan. Kita lihat tadi tuh ininya 6 ya. Terus karena satu sisi dan alfanya 0,05 atau 5%, nah ini kan jadi nilainya itu segini gitu. Jadi tadi nilai 1,943 tuh di sini. Dan untuk pengambilan komanya aku ngambil 3 angka di belakang koma gitu. Biasanya seperti itu sih kalau misalkan lihat di contoh-contoh yang diberikan oleh dosen, itu biasanya 3 angka di belakang koma. Cuma itu kembali lagi ke diri kaliannya gitu. Nah, udah tahu gimana cara baca tabelnya. Kemudian ini udah jelas ya, ini pakai uji pihak kiri karena H satunya lebih kecil. Nah, karena uji pihak kiri, maka yang tadi si 1,943 itu menjadi negatif kayak gitu. Nah, grafiknya jadi kayak gini. Untuk yang ini adalah daerah penerimaan HO, dan untuk yang diarsir ini tuh daerah penolakan HO kayak gitu. Ini biasa mungkin kapannya kayak gitu. Dan untuk ini ulas dulu aja ya yang cara nentuinnya. Kalau yang uji dua pihak itu, kalau H1-nya itu mempunyai perumusan tidak sama dengan, nah kayak gini. Nanti grafiknya kayak gini. Kalau misalkan uji pihak kanan atau ya uji satu pihak gitu, cuma ini mah yang pihak kanan, H1-nya itu perumusannya lebih besar gitu, dan grafiknya kayak gini ke kanan, biasa di kanan. Kalau yang uji pihak kiri ini yang kita gunain untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini gitu. Ini tuh kalau H1-nya tuh mempunyai perumusan lebih kecil. Nah, grafiknya kayak gini gitu. Jadi kayak gini karena tadi kan H1-nya lebih dari gitu. Itu pakai uji pihak kiri. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya gitu. Nah, udah nih, kita lanjut ke kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya tuh terima HO jika T hitung
lebih dari sama dengan minus 1,943, maaf ya. Jadi ini kan daerah penerimaannya udah. Terus tolak HO jika T hitungnya kurang dari minus 1,943. Oke. Udah. Kemudian untuk statistik ujinya. Nah, ini nih yang tadi kita cari nilai dari apa yang X barnya, nyari si simpangan bakunya gitu. Ini tuh buat digunain di sini nih teman-teman. Langsung aja substitusi. Tadi udah tahu ya, X barnya 32.900, kemudian mionya 34.000 karena ada diketahui di soal, dan simpangan bakunya segini 1695,0,9 dibagi akar dari NN-nya itu kan 7. Nah, ini tuh dihitung hasilnya segini, minus 1,72. Aku bulatin 2 angka di belakang koma gitu. Setelah dapat itu, kita lakukan keputusan. Dan ternyata nih, T hitungnya itu lebih dari T tabel. Nah, ini T hitung. Dan ini T tabel. Jadi minus 1,72 itu kan lebih besar ya dari minus 1,943. Maksudnya negatif 1,72 itu lebih besar dari negatif 1,943. Karena kan kalau ibaratnya hutang gitu, lebih banyak kan kene hutang yang 1,943 kan. Nah, berarti itu lebih kecil nilainya. Jadi T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, segininya. Maka karena ini ada di kriteria pengujiannya seperti ini, maka ini tuh terima HO. Nih, terima HO dan tolak HI. Jadi kesimpulannya, ternyata pada alfa sama dengan 5%, ban yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000 km, sehingga nih iklan tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah, mungkin sekian ya video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.